Halo, selamat pagi teman-teman. Saya Silmi Farhana dari program Ilmu Komunikasi. Saya di sini untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu cara bijak menggunakan waktu sebagai mahasiswa sekaligus karyawan. Di usia 18 sampai 25 tahun ini, banyak dari kita dituntut untuk menjalani dua peran sekaligus, yaitu belajar di rumah di bangku perkuliahan dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial. Di tengah kesibukan itu, jika kita tidak mengatur waktu dengan bijak, mudah sekali merasa lelah, stres, bahkan kehilangan asa. Dengan pidato ini, saya berharap dapat membantu kita semua untuk memahami pentingnya manajemen waktu, membagi strategi praktis yang bisa kita lakukan, dan memberikan sedikit motivasi agar kita bisa tetap disiplin, produktif, dan dalam menjalani dua peran ini. Sebagai mahasiswa yang bekerja, baik paruh waktu maupun penuh waktu, kita pasti sering merasa terjepit antara jadwal kuliah, tugas, ujian, dan bahkan jam kerja. Di Indonesia sendiri, banyak mahasiswa bekerja sambil kuliah untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan pengalaman kerja, sehingga waktu di luar kampus menjadi lebih padat. Di satu sisi, bekerja sambil kuliah membawa manfaat, yaitu membawakan pengalaman, kemandirian, dan uang saku. Di satu sisi lain, jika tidak diatur dengan baik, jadwal ini bisa tumpang tindih, menyebabkan stres, kurang tidur, dan turunnya konsentrasi dalam belajar maupun bekerja. Menurut penelitian di artikel Harvard Business Review, mengatur waktu dengan baik tidak hanya membuat kita lebih produktif di tempat kerja, tapi juga membantu mengurangi stres yang muncul karena jadwal yang terlalu penuh. Artinya, ketika kita bisa mengatur waktu dengan bijak, kita tidak hanya efisien, tapi juga lebih sehat secara mental. Organisasi Kesehatan Dunia juga menekankan bahwa menjaga keseimbangan aktivitas itu sangat penting. Kurangnya waktu istirahat dan aktivitas fisik akibat jadwal dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Dengan kata lain, mengatur waktu bukan hanya soal kerja lebih banyak, tapi juga soal hidup lebih seimbang. Lalu bagaimana nih caranya agar kita bisa mengatur waktu dengan baik? Berikut beberapa cara praktis yang bisa langsung kita coba. Satu, yaitu kenali dan catat pola waktu kita. Selama 1 minggu, tulis di jurnal jam bangun, kuliah, bekerja, istirahat, atau aktivitas lain. Dari situ kita akan melihat bocoran waktu seperti terlalu lama di media sosial atau menunda tugas kecil yang menumpuk. Dua, tentukan 3 prioritas harian. Setiap hari pilih 3 tugas terpenting yang harus selesai. Fokus pada 3 ini dulu, baru lanjutkan yang lain. Tiga, gunakan time blocking. Susun jadwal harian dengan blok waktu kuliah, kerja, belajar terfokus, istirahat singkat, waktu tidur. Pastikan juga menyisakan waktu luang untuk bersantai atau berhubungan dengan keluarga dan teman. Penjadwalan yang jelas ini membantu mengurangi kebiasaan lembur atau menunda tugas sampai malam. Yang keempat, gunakan aturan 2 menit dan batching. Jika ada tugas yang bisa selesai dalam 2 menit, lakukan secara segera. Untuk tugas sejenis, kerjakan sekaligus dalam satu sesi agar tidak bolak-balik dan kehilangan fokus. Yang kelima, buat batasan dan komunikasi yang jelas. Jelaskan pada atasan atau dosen Anda ada sedang bekerja sambil kuliah dan atur harapan. Batasan yang jelas ini membantu mengurangi konflik dan menurunkan stres. Teman-teman, manajemen waktu yang bijak tidak lengkap tanpa memperhatikan kesehatan. WHO sendiri menyarankan agar kita tetap aktif secara fisik dan menjaga waktu istirahat yang cukup, karena aktivitas fisik dan tidur yang baik meningkatkan konsentrasi dan kinerja. Usahakan sisipkan aktivitas ringan seperti jalan kaki, peregangan, atau olahraga ringan di sela-sela hari. Tidur minimal 6-7 setiap malam, terutama menjelang ujian atau hari-hari padat bekerja lainnya. Luangkan waktu untuk relaksasi seperti ibadah, meditasi, dan atau sekedar diam beberapa menit tanpa gadget. Menjalani kuliah sekaligus bekerja memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kuncinya adalah konsentrasi, bukan kemampuan sempurna. Mulai dari satu kebiasaan kecil seperti menyelesaikan 3 prioritas setiap hari, mencatat waktu selama 1 minggu, menyisakan 10-15 menit untuk aktivitas fisik. Saat kita merasa gagal, jangan dikira kita sudah kalah. Evaluasi, perbaiki satu kebiasaan lalu lanjutkan. Perubahan kecil tapi berkelanjutan jauh lebih kuat daripada keinginan besar yang hanya bersifat sementara.
Teman-teman, menjadi mahasiswa sekaligus karyawan adalah pilihan yang berani, tapi juga rentan membuat kita kehabisan waktu dan energi jika tidak mengaturnya dengan bijak. Dengan mengolah pola waktu, menentukan prioritas, membuat jadwal yang realistis, serta menjaga kesehatan fisik dan mental, kita bisa menjalani dua peran ini tanpa mengorbankan kualitas hidup kita. Semoga naskah pidato hari ini menjadi pengingat sekaligus langkah awal bagi kita semua untuk bisa mulai menggunakan waktu dengan lebih bijak. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.